Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil Ibadallah usikum wa iyaya bittaqallah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah di malam 27 kita masih berikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di tempat ini. Mudah-mudahan Allah berikan banyak kebaikan dan keberkahan buat kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau semuanya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Al-Quran yang sudah kita baca, mungkin di antara kita sudah beberapa kali khatam. Ada satu informasi Quran yang sebenarnya informasinya biasa, tapi banyak dilupakan umat manusia. Informasi bahwa kita akan mati, itu informasi biasa, ya kan? Semua kita paham bahwa kita akan meninggal, tapi Quran kenapa begitu mendalam menyampaikannya? Allah mengatakan innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Allah mengatakan innal mauta, seperti hanya Allah tidak mengajarkan kita kamu tahu enggak mati. Siapa yang tidak tahu? Semua kita melihat kematian. Orang mati banyak berjalan di depan kita. Tapi Allah mengatakan innal mauta alladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Yang kalian takut datangnya, dia akan datang, kata Allah. Ada seorang ulama, tafsirnya sangat populer ya, Tafsir Al-Maraghi, seorang ulama besar dari Kairo, dari Mesir. Beliau mengatakan kalimat ini menunjukkan ada sesuatu yang banyak kita lupakan. Nah, sekarang kita sedang berlomba menuju kebaikan. Coba nanti kita uji. Kita kebaikan setelah Ramadan biasanya langsung kita tinggalkan. Ada sesuatu yang kita sering alpa. Apa itu? Kita ini orang yang percaya akan kematian, tapi kita adalah orang yang banyak lalai bagaimana menyiapkan kematian itu. Maka kalimatnya innal mauta tadi. Banyak kita adalah orang yang lalai bagaimana menyiapkan kematian. Padahal jemaah sekalian, bukankah justru kematian, kehidupan setelah kematian itu adalah tujuan, kan itu. Namun kenapa kita lalai? Ada satu kalimat Quran yang diungkapkan dengan sebuah gaya bahasa yang indah, dengan kalimat indah, tapi muatannya menarik. Ya. Allah mengatakan begini di surat Ar-Rum ayat 8. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Tidakkah kamu melihat, berpikir apa yang ada pada diri kamu? Allah mengajak kepada kita semua dalam rangka mengenalkan bahwa kita ada tujuan akhir dari kehidupan. Allah mengenalkan, apakah kamu tidak pikir apa yang ada pada diri kalian? Ini adalah tadabur. Ya. Tadabur yang paling terbaik adalah tadabur diri. Kita diminta Allah untuk mengkaji kita sendiri.
Kita awalnya tidak ada, kemudian ada, dan Allah akan memanggil kembali kita untuk tidak ada. Semuanya awalnya kita tidak punya jadi ada, dan kemudian akan balik jadi tidak ada. Ini kehidupan. Namun kemudian Allah mengatakan, wa inna katsiran minan nas bil liqa'i rabbihim lakafirun. Namun kata Allah, sesuatu yang tadi kita gambarkan bahwa kami tahu akhirat itu ada, kematian itu ada, namun ada persoalan yang Allah sampaikan. Kalau Allah bilang ada persoalan, berarti berat ini persoalan. Kalau Allah menyampaikan ada persoalan, berarti bukan main-main persoalan itu. Apa persoalan? Biliqa'i rabbihim lakafiran. Orang tidak yakin, tidak menyiapkan diri akan balik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak siapkan, kita salah dalam arahan hidup, inilah yang membuat kita gagal dalam agama. Ketika kita salah dalam mengarahkan hidup, kita berorientasi dunia, bukan orientasi ketika kita balik kepada Allah dengan pertimbangan-pertimbangan bagaimana kelayakan memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti kita gagal dalam beragama. Coba renungkan kalimat, karena singkat, saya akan ajak ke surat Al-Qasas 78. Allah mengatakan sebuah konsep hidup yang harus kita renungkan ketika kita ingin sukses dalam kehidupan. Kita semua berada di sini dalam rangka ingin sukses dalam kehidupan menuju kematian. Tapi dari renungan Quran, Allah mengatakan, wabtagi fima atakallahu darul akhirat wala tansa nasibaka minad dunya. Allah mengatakan, cari oleh kalian apa yang Allah telah berikan kepada kalian untuk akhirat kalian. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan dunia. Coba kalimat itu sederhana, coba konfirmasi dengan diri kita. Kita orang-orang rindu surga nih kan. Coba kita hubungkan dengan diri kita. Kalimat Quran, cari kata Quran, ya, apa yang Allah berikan itu untuk akhirat kalian. Apa yang kita miliki itu kita siapkan untuk akhirat. Nah, ini adalah konsep terbaik para sahabat. Ya, kita sering mendengar para sahabat adalah orang-orang yang luar biasa dalam kebaikan, kedermawanan, sholatnya, ya, zakatnya, semua amalan kebaikan. Jadi Allah minta kita konsentrasi kepada akhirat. Namun kemudian, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupakan dunia. Kalau kita dibalik kan, jujur saja Bapak Ibu sekalian, kita membalik konsep agama. Kita ini orang yang menyiapkan kehidupan sekuat tenaga, kemudian jangan lupa kehidupan akhir. Iya kan? Seperti itu. Kalau kita ini sekuat tenaga kita membuat bagaimana semewah-mewahnya, sebagus-bagusnya, sekeren-kerennya, tak hanya saja sedikit kita orientasi buat akhirat. Ini yang diluruskan oleh Allah. Tidak boleh ada cara pandang seperti itu. Kita akan gagal. Yang membuat kenapa agama sering kita permainkan, karena salah dalam memahami cara pandang kehidupan. Kenapa kita sering berbelok dari agama yang lurus? Karena salah dalam memahami jalan kehidupan. Kita menganggap dunia sebentar ini seakan-akan lama. Maka Allah katakan,
Awalam yatafakkarun. Afala awalam yatafakkaru. Kenapa kamu tidak fikir, kata Allah? Apa yang di diri kalian? Allah ingin mengajak kita berpikir. Kita terbatas. Kita akan kemudian balik kepada Allah, dan inilah sebenarnya kampung abadi bagi kita. Kita diminta oleh Allah menyiapkan kepada kampung keabadian. Dunia ini akan kita tinggalkan. Kita menuju kepada alam keabadian. Disitulah, alam inilah khalidina fiha abada. Kita kekal di dalamnya, bahagia selamanya. Maka bagaimana mungkin sesuatu yang menawarkan kebahagiaan tinggi kita tidak siapkan sekuat tenaga? Bahkan kita seperti main-main, seperti memberikan sesuatu kepada Allah yang recehan saja, sesuatu yang kita tidak pun butuh sama sekali. Bagaimana kita kemudian mengharapkan akhirat yang kita kekal di dalamnya, bahagia selamanya? Ini Bapak Ibu sekalian yang mesti kita renungkan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan terjebak dengan hidup yang singkat ini, kita dilalaikan, capek memikirkannya, sehingga kita lupa akan kehidupan yang tempat balik kita, yaitu akhirat. Maka yuk coba kita baca Quran, pahami dengan baik. Pasti pesan-pesan Quran, pesan dan informasi Quran begitu sangat mengulik jiwa kita untuk menetapkan balik bagaimana sebenarnya kehidupan, bagaimana setelah kematian, dan bagaimana kita bisa bahagia menuju Allah Subhanahu wa taala dengan membenarkan cara pandang kehidupan, yaitu bagaimana kita menyiapkan diri kita sekuat tenaga dengan apa yang kita miliki untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.